batin untuk perayaan Ekaristi ini ya. Kita nanti pakai bacaan hari ini. Mohon speakernya di unmute ya. Udah nyala kok deh. Iya. Pak Heru bisa record juga ya, tolong record. Oke. Malam Ramadan. Selamat malam juga. Baik, mari kita siapkan hati batin. Sekali lagi selamat malam untuk kita semua. Terima kasih untuk kesediaan, sekalipun undangannya dadak-dadakan, tapi Bapak Ibu Saudara-saudari meluangkan waktu untuk Ekaristi Kudus ini. Mari kita siapkan hati batin, memohon rahmat kekuatan dari Tuhan sendiri. Mari kita menyadari kehadiran Tuhan yang adalah Emmanuel, Tuhan yang selalu bersama kita di mana saja kita berada. Kita memohon rahmat kasih dan kekuatan dari Tuhan dalam perayaan Ekaristi ini. Kita memohon rahmat Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Baik, sekali lagi selamat malam untuk kita semua. Pertama-tama saya mengajak kita bersyukur ya, sekalipun tahun 2020 yang kita semua tahu dengan situasi COVID membuat kita seakan dalam satu dunia yang penuh kekelaman. Tapi kita bersyukur Tuhan membantu kita melewati tahun 2020 dan memasuki tahun 2021 ini. Ada saudara-saudari yang saat ini sedang bergumul dengan situasi tantangan, kesulitan, sakit penyakit termasuk COVID. Tapi kita percaya Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan kebetulan juga bacaan hari ini menampilkan sosok Tuhan yang kita imani, Allah yang penuh kasih dan kuasa, sehingga membuat orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang mengikuti Dia, merasakan damai dan kekuatan dari Tuhan, rahmat yang sama, kuasa yang sama. Kita minta supaya merahmati kita juga, meneguhkan, menguatkan kita. Karena itu mari kita siapkan hati batin. Sekali lagi untuk saudara-saudari yang belum unmute speaker, bisa tolong unmute supaya kita mengikuti Ekaristi Kudus ini dengan hati batin yang terarah pada Tuhan. Mari kita menyesali kelemahan kerapuhan kita dan memohon rahmat kasih dan kemurahan dari Tuhan. Kita berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah penyelenggara hidup kami, Tuhan yang penuh kasih dan setia menjaga, menaungi, melindungi, dan memberkati kami dalam hari-hari hidup kami. Kami bersyukur jika menghantar kami memasuki tahun yang baru ini. Pada Ekaristi Kudus ini, kami mau mendoakan saudara-saudari kami
yang sedang mengalami tantangan kesulitan dan situasi-situasi hidup, termasuk efek dari COVID-19. Dan juga kami berdoa untuk para keluarga, para arwah korban jatuhnya pesawat Sriwijaya, kiranya Dikau menganugerahi mereka keselamatan abadi dan keluarga Dikau berikan kekuatan bagi mereka. Karena itu saat ini kami mau membaca merenungkan sabda-Mu. Roh-Mu kami pinta membuka hati budi kami, mengambil hikmah dan kekuatan dari sabda-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita akan sama-sama membaca bacaan pertama dari nanti saya tampilkan di layar, kita bisa lihat sama-sama. Ya. Oke. Bisa muncul ya. Ya, oke. Ya. Kita merenungkan dari Ibrani bab 2 ayat 5 sampai 12 bacaan pertama hari ini. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga manusia mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah dari para malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu engkau telah taklukkan di bawah kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang dikecualikan, yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat lebih sedikit rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan kehendak keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah umat. Demikianlah Injil Tuhan, demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya, kita sama-sama menderaskan Mazmur dari Mazmur 8. Engkau membuat anak-anakmu berkuasa atas segala buatan tanganmu. Engkau membuat anakmu berkuasa atas segala buatan tanganmu. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Engkau membuat anakmu berkuasa atas segala buatan tanganmu. Kau ciptakan dia hampir setara dengan Allah. Kau mahkotai dengan kemuliaan dan semarak. Kau beri dia kuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya kau tundukkan di bawah kakinya. Engkau membuat anak-anakmu berkuasa atas segala buatan tanganmu.
domba, sapi, dan ternak semuanya, hewan di padang dan marga satwa, burung di udara dan ikan di laut, dan semua yang melintasi arus lautan. Engkau membuat anakmu berkuasa atas buatan tanganmu. Oke, mari kita sama-sama mendengarkan Injil Tuhan dari Injil Markus bab 1 bab 1 ayat 21 sampai 28. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Ya. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghadiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkan, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke seluruh penjuru di seluruh Galilea. Saudara-saudari sekalian, demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, satu dua inspirasi untuk kita. Saya lebih memilih pakai screen karena ada satu dua inspirasi untuk kita bertolak dari sabda Tuhan hari ini yang diperdengarkan kepada kita dan juga berkaitan erat dengan situasi umum yang sedang kita alami, ancaman COVID dan lain-lain. Karena itu mari kita memohon rahmat Tuhan untuk memberikan rahmat inspirasi untuk kita. Sekali lagi saudara-saudari yang belum unmute speaker, tolong unmute sehingga saya bisa dengar suara saya. Oke, terima kasih. Baik, satu dua inspirasi untuk kita bertolak dari pengalaman ini. Saya memilih dua foto ini karena sangat simbolis membahasakan Tuhan yang dipresentasikan di kedua bacaan hari ini. Tuhan yang Maha Kuasa, Putra Allah yang penuh kasih, penuh kuasa, dan Dia diutus ke dunia untuk menolong kita. Karena itu betul kalau yang ikuti UBS saya kemarin, Sabtu kemarin, satu pernyataan di situ saya tampilkan, betul bahwa ada banyak tawaran, ada banyak sumber bisa menjadi garansi bagi kita. Tapi kalau dikaitkan dengan Tuhan, saya yakin dan kita semua tentu yakin Tuhan masih menjadi garansi dalam segala situasi yang kita alami. Karena itu saya sengaja memilih kedua foto ini sebagai bahan refleksi untuk kita. Ketika kita bersandar pada Allah yang Maha Kuasa, Tuhan akan dengan caranya akan menolong kita. Menarik ya bacaan pertama tadi ya. Mereka takjub, ini bacaan Injil. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang penuh kuasa, orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ini sebuah peneguhan untuk kita bahwa Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita andalkan, sungguh-sungguh punya kuat kuasa yang bisa menolong kita. Karena itu kita tidak ragu cemas bahwa sekarang ini dengan dunia medsos,
banyak informasi simpang siur termasuk ancaman COVID ini, tapi kita percaya Tuhan yang Maha Kuasa tetap menolong kita. Ya. Dan tentang kuasa Tuhan ini kita semua tidak meragukannya lagi, karena baik dari Injil maupun dari pengalaman pribadi kita sudah meneguhkan kita untuk percaya bahwa Allah kita Allah yang Maha Kuasa. Karena itu satu dua kalimat inspiratif untuk kita. Percayalah selalu dengan iman yang teguh bahwa Tuhan yang kita imani adalah Allah yang Maha Kuasa. Menurut saya ini sangat penting. Ini sangat penting untuk kita tanamkan dalam hati batin dan selalu gaungkan dari batin. Karena semakin kita batinkan, semakin kita gaungkan keyakinan ini dari batin kita, dia akan menjadi kekuatan dari dalam yang meneguhkan kita, yang membantu kita menopang kehidupan kita dari dalam. Saya sedikit memberikan satu dua inspirasi tentang hal ini. Kenapa banyak orang yang sekalipun sudah pengiman Tuhan, sudah beragama, tapi masih boleh dibilang mudah sekali terpengaruh rasa takut, cemas, karena kekuatan batin. Pembatinan akan keyakinan ini kurang teguh, sehingga ketika datang tantangan, kesulitan, hambatan, situasi tak berdaya, maka muncul kekhawatiran yang menggetarkan, yang mengganggu batinnya, dan ini yang kemudian akhirnya bisa terjerumus dalam kegelapan, kekelaman, kekhawatiran, bahkan rasa takut. Ciri-ciri orang yang sungguh mengakui kuasa Tuhan dan perannya dan bertolak dari pengalaman-pengalaman, dia akan diteguhkan dari dalam bahwa mungkin saya secara pribadi tidak mampu menghadapi tantangan kesulitan yang saya alami, tetapi iman saya akan Tuhan, saya percaya Tuhan punya cara untuk menolong, menopang, meneguhkan, menguatkan saya. Karena itu saya sengaja memilih pernyataan ini. Percayalah selalu dengan iman yang teguh bahwa Tuhan yang kita imani adalah Allah yang Maha Kuasa. Siapa saja yang dengan ikhlas datang ke hadirat Tuhan akan diberi peneguhan. Tuhan tidak pernah menolak siapa dia. Yang penting ada kemauan dari kita, ada keterbukaan dari kita. Kalau tadi di Injil saja kita sendiri menyaksikan setan saja mengakui Tuhan yang Maha Kuasa, apalagi kita anak-anaknya. Jadi ini menjadi satu dua inspirasi untuk kita renungkan. Karena itu di sini butuh keterbukaan, butuh keikhlasan, butuh kejujuran, butuh apa adanya di hadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Kadang faktor relasi horizontal dengan sesama membuat kita ketika dalam doa pun kita masih tutup-tutup, kita masih padahal Allah Maha tahu. Jadi semakin apa adanya di hadirat Tuhan, batin kita akan semakin disapa, disegarkan oleh rahmat Tuhan sendiri, oleh kekuatan Tuhan sendiri, oleh kasih Tuhan sendiri. Ya, dan Tuhan yang kita andalkan bukan Tuhan yang hanya berkata-kata. Dia sendiri mengalami pengalaman penderitaan, pengalaman salib, pengalaman tantangan kesulitan. Karena itu kita yakin dan percaya Tuhan yang mengalami langsung apa yang dialami manusia, termasuk apa yang kita alami, tantangan, kesulitan, sakit, penyakit. Kita percaya Tuhan akan menolong kita karena Dia mengalami, Dia merasakan, Dia tahu apa yang kita butuhkan. Yang dibutuhkan di sini adalah apa yang disampaikan Yesus di Matius bab 11 ayat 28. Datanglah padaku semua yang letih, lesu, dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Kuncinya di sini mau tidak untuk terbuka pada Tuhan, mau tidak mengandalkan Tuhan. Situasi COVID ini menghantar kita untuk harus jujur mengakui
bahwa ternyata di atas semua bantuan teknologi yang selama ini digembor-gemborkan sebagai yang termutakhir, ternyata tak berdaya. Dan di sini kita harus tunduk merendahkan diri di hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa hanya pada Tuhan yang Maha Kuasa kita mendapat ketenangan, kita mendapat kekuatan, kita mendapat pertolongan, kita mendapat hikmah dan kebijaksanaan dari Dia sendiri. Saya memilih teks ini ya, karena ini ada kebenarannya. God is the best listener. You don't need to shout nor cry out loudly, because He hears even very silent prayer of the sincere heart. Tuhan itu Maha tahu, Tuhan mendengarkan, sekalipun kita tidak teriak dalam doa, tapi Dia mengetahui isi hati kita. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak kesayangannya. Jadi untuk saudara-saudari yang sedang mengalami COVID, sedang mengalami tantangan kesulitan, percayalah di atas semua perjuangan kita, Tuhan punya cara untuk menolong kita. Tuhan mendengarkan rintihan batin kita, Tuhan mendengarkan melihat situasi kita, dan Tuhan punya cara untuk menolong kita. Ini menjadi satu peneguhan untuk kita. Gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci, demikian pun Tuhan tidak pernah mengizinkan masalah tanpa solusi. Tetap usaha, berdoa, dan sabar menanti jalan keluar itu akan pasti datang. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas bab 1 ayat 37. Karena itu jangan pernah lupa meluangkan waktu dari 1440 menit tiap hari, dekatkan diri pada Tuhan, dekatkan diri pada sabdanya yang adalah penuntun langkah hidup kita. Saya cukup yakin saudara-saudari punya waktu untuk hal-hal ini, karena itu ini hanya menjadi inspirasi peneguhan untuk kita. Kebahagiaan membuat kita ceria, cobaan membuat kita kuat, penderitaan membuat kita sabar, kegagalan membuat kita rendah hati, sukses membuat kita semangat, tetapi hanya Tuhan Yesus yang membuat kita hidup, dan hidup kita berarti karena Yesus. Mari kita merenungkan kebenaran kata-kata ini sebagai satu kesimpulan untuk kita, sebagai satu pesan intisari untuk kita. Semoga dari waktu ke waktu kita tidak pernah lari dari Tuhan yang sangat mampu menolong kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita setelah diinspirasi oleh sabda Tuhan hari ini, kita memohon rahmat kekuatan dan juga peneguhan untuk kita sekalian. Pertama-tama kita berdoa untuk saudara-saudari kita, baik yang hadir dalam Ekaristi Kudus ini maupun yang ada di rumah sakit, di rumah-rumah yang sedang terkontaminasi oleh COVID. Kiranya dengan kasih kuasa Tuhan sendiri yang sudah terbukti menolong begitu banyak orang, diberikan kuasa penyembuhan yang sama, diberikan kekuatan peneguhan, kesembuhan, pemulihan yang sama kepada mereka. Marilah kita memohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk saudara-saudari kita, untuk para dokter, tim medis, dan juga untuk keluarga yang menolong, membantu untuk pemulihan kesehatan saudara-saudari kita yang sedang sakit. Kiranya mereka dianugerahi kekuatan, ketabahan, dan juga iman yang kokoh dari dalam, sehingga bantuan yang mereka berikan bukan hanya secara fisik jasmani, tetapi juga secara rohani, batin, dari keyakinan mereka sendiri. Marilah kita memohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk para arwah jatuhnya pesawat Sriwijaya. Ada beberapa yang hadir di sini. Semoga Tuhan memberikan
anugerah keselamatan bagi mereka yang menjadi korban dari jatuhnya pesawat Sriwijaya, dan bagi keluarga yang ditinggalkan, termasuk yang hadir dalam Ekaristi Kudus ini, dianugerahi kekuatan, dianugerahi ketabahan menghadapi peristiwa ini, dan berusaha menerima kenyataan ini. Dengan bantuan rahmat Tuhan, marilah kita memohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Juga kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang meminta bantuan doa-doa kita, baik yang sedang sakit, berbagai macam penyakit yang dialami, tantangan kesulitan yang sedang mereka alami. Kiranya Tuhan dengan caranya menolong mereka dalam situasi yang sedang mereka alami. Marilah kita memohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Tuhan. Dalam keheningan kita mempersembahkan niat harapan, wujud-wujud kita kepada Tuhan. Allah Bapa di surga, demikianlah doa-doa yang kami unjukkan kehadirat-Mu. Sudilah mendengarkannya, baik yang terungkap dalam kata maupun dalam hati batin kami. Tuhan mengetahui dan mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Persembahan. Semoga percampuran air dan anggur ini melambangkan keilahian Kristus yang menjadi manusia lemah seperti kami. Terpujilah Dikau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Allah, dengan tulus dan ikhlas kami menghadap Dikau, terimalah kami dan semoga persembahan yang kami unjukkan layak ke hadapan hadirat-Mu. Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan sucikanlah aku dari dosa-dosaku. Mari kita persembahkan seluruh niat harapan, syukur dan pujian kita. Saudara-saudari kita yang meminta bantuan doa-doa kita persembahkan bersama roti dan anggur ini. Kita memohon rahmat Tuhan, mengubahnya menjadi tubuh dan darah putranya, sumber kekuatan kita dalam siara hidup kita. Dan itu berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa di surga, terimalah syukur pujian, niat dan harapan doa-doa kami yang kami persembahkan kehadirat-Mu bersama roti dan anggur ini. Kiranya Dikau sucikan, kuduskan menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, sumber kekuatan kami dalam siara hidup kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudahlah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab merenungkan kasih kemurahan-Mu, cinta dan perhatian-Mu tiada henti-hentinya Dikau menyertai kami, sebagai Immanuel, Tuhan yang selalu bersama kami dalam suka duka hidup kami. Karena itu kami bangga dan turut bersama para kudus, para malaikat, memuji, memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan.
terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam sebelum menderita, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan roti itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala berisi anggur, mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Semoga Roh yang satu dan sama meneguhkan, menguatkan kami, saudara-saudari kami, baik yang hadir dalam Ekaristi ini maupun yang memohon pertolongan doa-doa kami yang ada di Jakarta, Tangerang, di Surabaya, di Palopo, di Kupang, juga di US, di Eropa, dan juga saudara-saudari kami yang mengharapkan doa-doa kami dari niat dan intensi mereka. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, uskup kami, silakan sebut nama uskup masing-masing, para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah kan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal, khususnya para korban COVID dan juga korban jatuhnya pesawat Sriwijaya baru-baru, dan juga anggota keluarga kami yang kami doakan dalam perayaan ini. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita satukan doa niat syukur dan pujian kita dalam doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama memohon rahmat damai, keteguhan iman, persatuan persaudaraan dari Tuhan sendiri.
Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Ya, salam damai untuk Bu Yanti, Suster Mere, Bu Hani Wijaya, Bu Ilin, sekeluarga di Surabaya, Bu Tresia, Tangerang, Om Yus, ini Om Yus ini siapa nih? Pak Bambang, lalu Pak Yohanes dan Bu Ninik, selamat. Ya, Bu Margor, Bu Limaria, Pak Hero di Tenggarong, Stefani Grace ya, oh ya, di Tangerang juga ya, oke. Pak Beni di Kaltim ya, Bu Angela di US ya, Bu Lani Martine, Bu Sri ada juga Mataram, Lombok ya, oke. Dr. Devi di Kedoya ya, Bu Susi, Propol ya, Pak Yerem, ya juga Bu Kristen, Pak Yohanes di Malaysia, Bu Sri Martini, Pak Wile, juga Pak Agustinus, Bu Endang, Bu Helmi, Pak Kristo, Ibu Novita, Ibu Clara, Ibu Tresia Irawati, Bu Clara Suryuni. Oke. Damai Tuhan bersamamu semua di tempat masing-masing. Ya. Oke. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Semoga percampuran tubuh dan darah Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Saudara-saudari sekalian, lihatlah inilah tubuh dan darah Kristus, sumber kekuatan kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Amin. Mari kita memohon kekuatan batin dan memohonnya dari Tuhan sendiri, roti yang hidup yang kita percaya dengan caranya meneguhkan kita. Tuhan Yesus, melalui Ekaristi online ini, saudara-saudariku yang hadir, yang mengikuti Ekaristi Kudus ini, tidak bisa menerima tubuh dan darah-Mu secara fisik. Namun kami yakin dan percaya, Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Ajaib, bekerja dengan cara-Mu, meneguhkan, menguatkan mereka, rohani dan jasmani, jiwa dan raga, dengan kasih dan kuasa-Mu sendiri.
Semoga kuasa tubuh dan darah putramu mencapai, menjamah, meneguhkan, menguatkan mereka, khususnya saudara-saudari yang sedang sakit, menjadi kekuatan bagi mereka, dan saudara-saudari yang menghadapi tantangan kesulitan, dikuatkan dengan kasih dan kuasa-Mu, sehingga nama-Mu dimuliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Kita memohon bantuan Bunda Maria untuk mendoakan kita, menguatkan kita, dan senantiasa mendoakan kita pada putranya. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Oke. Baik, sebelum menutup Ekaristi Kudus ini, sekali lagi terima kasih untuk kehadiran kita semua yang sudah menanggapi undangan untuk mengikuti Ekaristi Kudus ini dari Tangerang, ada dari Jakarta, dari Surabaya, Bu Ilin, ada dari mana? Saya tunggu pada ya. umumnya Jakarta ya. Siap. Oke. Lalu Bu Ninik dengan Pak Yohanes, sekalipun Pak Yohanes masih dalam kondisi di bedridden, bersedia hadir. Juga untuk teman-teman di Kalimantan, di Tenggarong, Pak Hero, terima kasih sudah jadi admin. Di Malaysia, Pak Yohanes, di US Ibu Angela, terus ya mana ya, Pak Bro Paul dari Amsterdam tidak sempat hadir ya, 2 personil di. Oke, kita doakan mereka. Pak Jerem, terima kasih. Sekalipun mungkin baru pulang beri kuliah ya, langsung join. Terima kasih sudah bersedia hadir. Oke, Pak Agustinus dan juga saudara-saudari, Pak Beni. Ya, mari kita memohon rahmat Tuhan untuk kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk rahmat Ekaristi Kudus ini. Semoga sabda-Mu yang kami renungkan menginspirasi kami untuk senantiasa mengandalkan Dikau dalam hidup kami, dalam segala situasi yang kami alami. Semoga saudara-saudari kami yang kami doakan dalam Ekaristi Kudus ini, Dikau teguhkan, kuatkan, pulihkan kesehatan mereka, dan menolong mereka dalam segala situasi yang mereka alami. Untuk para arwah yang kami doakan, semoga Dikau menganugerahkan istirahat kekal bagi mereka. Semuanya ini kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita sama-sama memohon rahmat berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Sekalian semua mereka yang kita doakan, para arwah yang kita doakan, dan saudara-saudari yang mengharapkan doa-doa kita, semua ya niat harapan kita direstui, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, saudara-saudari sekalian, dengan ini Ekaristi Kudus kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu ya. Jangan tutup dulu, kita foto bersama dulu. Pak Hero, silahkan. Pak Hero. Oke. Tunggu bentar. Saya mulai. Sudah ya? Oke, silahkan. Pertama. Ya. Dibuka videonya, bagi yang belum buka videonya, silahkan. Buka videonya dulu saya. Ya. Oke. Blaster, Kak. Ya. Udah ya Pak Hero? Saya ulang sekali lagi, 1 kali lagi. Oke, silahkan. Pertama. Slide kedua. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Sudah ada Bu Terima April. kasih, Pater.
Ya, Mbak Pres, terima kasih. Terima kasih semua. Tuhan berkati Romo. Bu Novita, Bu Ilin di Surabaya. Terima kasih, Pater. Romo. Terima kasih semua. Terima kasih. Bapak, Untuk Ibu. berkatnya. Terima kasih, Oke. Pater. Sehat selalu, jaga kesehatan, Pater. Amin, amin, amin. Terima kasih, Pater. Terima Oke, kasih, terima Bapak kasih Ibu. Bu Tresia Hamdani. Ada orang Terima kasih, Palopo juga Pater. tuh. Terima kasih Romo dari Tangerang. Terima kasih Pak Agustinus ya. Mohon pamit. Terima kasih. Amin Oke, ya, terima Romo. kasih. Terima kasih. Selamat malam semua Terima kasih, dan terima Romo. kasih ya. Terima kasih. Terima Ini kasih. Pater John ada di mana Pamit. ini? Pater John. Saya lagi di Seminari Tinggi di Santo Paulus Ledlero. COVID di ini Ledalero. betul. Bu Ilin pernah ke sini ya? Iya. Gimana, Pater? Bu Ilin pernah ke sini ya? Belum ya? Belum. Suatu saat, Pater. Syukur ya, ditunggu ya. 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 Kalau ya, Bro Pater. Paul udah ulang-ulang ke sini. Iya. Iya. Kotanya indah, katanya pantainya. Iya, betul. Ada Pak Yerem tuh, ada Pak Bene. Terima kasih.